Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revania Dwi Almarsya dengan NIM 2310111137. Di sini saya akan mengidentifikasi resiko di sekitar rumah masing-masing. Lingkungan sekitar rumah merupakan tempat yang tidak terlepas dari berbagai potensi resiko yang dapat mempengaruhi keamanan, kenyamanan, maupun kondisi ekonomi masyarakat. Resiko tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, identifikasi resiko sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami potensi bahaya yang mungkin terjadi serta menyiapkan langkah pencegahan atau penanganan. Dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai risiko tersebut, masyarakat dapat lebih siap dan mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Di sini untuk resikonya yang pertama ada bencana alam. Sumber resikonya itu eksternal, jenis resikonya operasional dan masuk ke jenis resiko murni. Untuk dampak resikonya yaitu kerusakan aset fisik, banjir, longsor, gangguan distribusi produk, evakuasi keselamatan korban. Yang kedua yaitu ada kebakaran listrik atau rating. Sumber resikonya itu internal, jenis resikonya operasional masuk jenis resiko murni. Dampak resikonya itu kerusakan properti, cedera bakar, korban jiwa, kerugian, dan biaya perbaikan hingga puluhan juta. Untuk yang ketiga itu ada pengangguran dan PHK. Salah satu contohnya itu di RSUD RA Suwondo. Sumber resikonya itu masuk ke eksternal, jenis resikonya reputasi, dan dampak resikonya itu meningkat meningkatnya kemiskinan, penurunan kualitas layanan, kesehatan, hilangnya pendapatan, kesejahteraan keluarga, dan tingginya angka kriminalitas. Untuk keempat itu ada judi online dan penipuan. Masuk ke eksternal, jenis resikonya itu operasional dan reputasi masuk ke jenis murni. Untuk dampak resikonya itu kerugian kehilangan aset ataupun uang, penurunan produktivitas seseorang, depresi, dan kecemasan, serta hingga jeratan hukum pidana. Untuk yang kelima itu ada korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Ini masuk ke jenis sumber eksternal. Untuk jenis resikonya itu masuk ke reputasi dan operasional, masuk ke murni. Untuk dampaknya itu hilangnya kepercayaan publik pada pemerintah, kerugian keuangan negara, terhambatnya pembangunan infrastruktur, ketimpangan ekonomi semakin tajam. Untuk yang keenam, kenaikan harga bahan pokok inflasi pangan masuk ke jenis sumber eksternal dan jenis resikonya itu operasional masuk ke murni. Untuk dampak resikonya penurunan kualitas daya beli secara drastis, stunting pada anak karena gizi buruk, dan ketidakstabilan rantai pasokan. Untuk ketujuh itu pencurian atau perampokan. Sumber resikonya itu eksternal, jenis resikonya reputasi atau keuangan masuk ke murni. Dampak resikonya itu hilang aset, korban jiwa, cedera atau luka serius, trauma psikologis, dan penurunan rasa aman. Yang kedelapan, krisis ekonomi kelas menengah. Sumber resikonya masuk ke eksternal, jenis resikonya itu strategis masuk ke murni. Untuk dampak resikonya itu tabungan terkuras, meningkatnya utang konsumtif, penurunan daya beli masif, kelas menengah terancam jatuh ke garis kemiskinan. Untuk yang kesembilan itu pertengkaran keluarga. Itu masuk ke sumber
Resiko internal. Jenis resikonya itu reputasi masuk ke murni. Dampak dari resikonya itu perceraian, trauma anak, dampak sosial jangka panjang. Untuk yang ke-10 itu perubahan cuaca iklim yang tidak menentu. Masuk ke sumber resiko eksternal. Jenis resikonya itu strategis masuk ke murni. Dampak resikonya sendiri yaitu memicu berbagai penyakit, bencana alam, gagal panen, penurunan daya beli karena inflasi, kelangkaan air bersih, atau rantai pasok. Untuk analisis kritisnya itu yang pertama, resiko mana yang paling berbahaya, mengapa? Saya memilih nomor 1 dan nomor 2. Mengapa? Karena bencana alam seperti banjir, gempa, atau longsor dapat merusak aset usaha, bangunan, peralatan, dan mengganggu kegiatan operasional secara total. Resiko ini berasal dari faktor alam, sehingga tidak dapat mencegah sepenuhnya oleh manajemen. Jika terjadi bencana, distribusi produk terganggu, aktivitas produksi terhenti, bahkan usaha tutup sementara. Selain itu, kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan biaya perbaikan, kehilangan pendapatan, serta membahayakan keselamatan pekerja. Selain bencana alam, ada juga korsleting listrik rumah, yaitu sekitar 80% kebakaran rumah pada saat ini. Api cepat menyebar, membakar rumah dan barang dalam 10 menit saja, yang bisa merenggut korban jiwa secara langsung. Dampak langsungnya ke fisik dan jiwa. Rumah hancur, korban luka, biaya akut ratusan juta, aset berharga lenyap begitu saja. Selain itu, meninggalkan trauma bagi sang korban dan berbahaya jangka panjang. Untuk yang kedua, apakah semua resiko harus dihindari? Tidak, karena semua resiko tidak harus dihindari. Ada beberapa eksternal atau murni seperti longsor, banjir, gempa tak terelakkan sepenuhnya. Sulit untuk dihindari, tetapi masih bisa dikurangi. Misalnya, yang pertama itu tidak membuka usaha atau perumahan di daerah rawan banjir. Yang memasang sistem keamanan dan selalu berwaspada saat di luar rumah untuk mencegah pencurian ataupun perampokan. Yang ketiga, mengurangi asuransi untuk melindungi aset usaha. Mohon maaf, yang ketiga itu menggunakan asuransi. Yang keempat, menghindari total boros energi atau sumber daya rumah tangga dengan prioritas mitigasi efisiensi agar rumah tetap stabil. Untuk yang ketiga, jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang diambil? Yang pertama itu ada strategi pencegahan, memasang instalasi listrik yang aman untuk mencegah kebakaran, memasang CCTV dan sistem keamanan untuk mencegah pencurian, membuat sistem keamanan data untuk mencegah penipuan digital. Yang kedua ada strategi pelindungan aset, menggunakan asuransi bangunan dan aset usaha, menyediakan alat pemadam kebakaran seperti PAR, yang lalu menyimpan data usaha secara digital dan backup atau pencadangan. Yang ketiga itu ada strategi pengelolaan keuangan jika terjadi inflasi dan krisis ekonomi. Ada mengontrol biaya operasional, menyediakan dana darurat usaha, mengatur harga produk agar tetap kompetitif. Yang keempat, strategi manajemen sumber daya manusia, mengurangi konflik internal dan meningkatkan kinerja. Yaitu ada membuat aturan kerja yang jelas, menyelesaikan konflik secara profesional, meningkatkan komunikasi antar manajemen dan karyawan. Yang kelima, strategi adaptif,
terhadap perubahan lingkungan, menghadapi perubahan ekonomi dan iklim, yaitu ada mencari supplier alternatif saat harga bahan naik, menyesuaikan strategi usaha dengan kondisi pasar. Langsung saja, saya akan bertanya kepada istri. Mengapa pencurian dan perampokan dapat dikategorikan sebagai resiko keuangan dan reputasi? Kak Janji, izin menjawab pertanyaan dari Reva. Pencurian dan perampokan dapat menyebabkan kerugian finansial karena hilangnya barang atau aset yang dimiliki seorang. Selain itu, kejadian tersebut juga dapat menurunkan rasa aman di lingkungan sekitar dan mempengaruhi reputasi suatu tempat, terutama jika sering terjadi kasus kriminalitas. Dampak lainnya yang muncul adalah trauma psikologis bagi korban serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Saya izin menanggapi jawaban dari istri. Saya setuju dengan jawabannya, karena hal tersebut menunjukkan bahwa resiko kriminalitas tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tapi juga berdampak pada kondisi sosial dan psikologis masyarakat. Pencurian dan perampokan dapat menimbulkan trauma bagi korban, menurunkan rasa aman di lingkungan, serta memunculkan citra negatif terhadap suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan seperti meningkatkan keamanan lingkungan dan kerjasama masyarakat agar resiko tersebut dapat diminimalkan. Saya izin bertanya kepada Reva, mengapa korsleting listrik menjadi penyebab utama kebakaran rumah tangga? Izin menjawab, korsleting listrik terjadi ketika arus listrik mengalir secara tidak normal akibat kerusakan kabel, instalasi listrik yang tidak standar, atau penggunaan peralatan listrik yang berlebihan. Kondisi ini dapat menimbulkan percikan api yang cepat menyebar ke benda-benda yang mudah terbakar di sekitar rumah. Akibatnya, kebakaran dapat terjadi hanya dalam waktu singkat dan menyebabkan kerusakan rumah, kehilangan aset berharga, bahkan korban jiwa. Resiko ini termasuk resiko operasional internal karena berasal dari sistem instalasi dalam rumah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.